Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelapa, jayalah petani kelapa Indonesia, dan tentunya salam sukses untuk para petani yang ada di seluruh Nusantara. Alhamdulillah pagi hari ini berkesempatan bersama ini salah satu penyuluh swadaya dan kelompok tani andalan ini. Kelompok tani andalan, banyak inovasi dari beliau. Tapi yang akan kita bahas nanti terkait dengan lubang tanam. Karena kenapa kita bahas lubang tanam, bagaimana cara menanam, karena banyak sekali yang menanyakan bagaimana sih lubang tanam yang tepat. Ada yang mengatakan kalau nanam kelapa itu harus mereng, ada yang mengatakan nanam kelapa itu harus ditaruh saja juga udah tumbuh. Nah, kita akan luruskan berdasarkan keilmuan. Nah, jadi dan kita fakta yang sudah ada dan fakta yang sudah ada, betul Pak Wahyu. Jadi kemarin kita sudah membuktikan ya Pak Wahyu ya. Jadi nanam kelapa itu juga kita harus merubah mindset atau pola pikir dahulu. Walaupun tumbuh, tapi bagaimana tumbuh yang baik ya. Betul sekali. Iya. Nah, ini nanti kita akan coba ya Pak Wahyu ya. Siap. Bagaimana sih syarat dan ketentuan lubang tanam yang sesuai. Nah, ini kita didekatin ke sini mungkin. Kita memakai SOP yang betul-betul. Nanti kita akan buktikan. Ini sudah ditanggali ini. Kita juga ditanggali ini. Nanti kita tanggali 12 Juli ya. 12 Juli. Oke. 13 Pak Wahyu. Oh, 12 ya Pak Wahyu? Iya. Oh, 12. Oke, 12. Nanti kita akan buktikan Pak Wahyu. Iya. Saya jamin 2,5 tahun. Saya menjamin berdasarkan keilmuan ya. Tapi itu kan Tuhan nanti yang menentukan, yang memberikan kemurahan dalam kita berupaya budidaya kelapa ini kan Tuhan. Semuanya ke Tuhan semua. Yang jelas ini sudah beberapa kali kan diuji ya. Sudah beberapa kali kita dan terbukti. Bahkan kita kemarin nanam kan beberapa lubang ya, Mas Samsul ya. Ada yang 60, 40, 1 meter. Ya, dan yang paling cepat itu yang 1 meter kan ya. Iya, betul. Yang kita sudah uji coba 4 tanaman, yang 3 60 itu ya Pak Wahyu ya. Yang 1 meter kali 1 meter. Dan alhamdulillah itu kita buktikan di rumah dinas Bupati Kebumen di Pendopo Kebumian, tepatnya di kebun kita, kebun ide teknologi aquaponik, dan di situ dikelola oleh tim Agrismart. Kemudian kita tanam, alhamdulillah 2 tahun 1 bulan sudah keluar manggar Pak Wahyu ya. Ini nanti kita akan coba ini lubang tanamnya. Jadi untuk lubang tanam yang sesuai untuk kelapa itu kita harapkan itu 1 meter kali 1 meter. Kemudian kedalaman 1 meter. Pasti ada pertanyaan, wah 1 meter kedelep atau tenggelam itu nanti. Nah, 1 meter kali 1 meter itu nanti untuk perbaikan tanah. Karena kita tahu ya, tanah di Indonesia ya, bukan di Jawa saja, tapi di seluruh pelosok-pelosok Indonesia ini atau di seluruh penjuru Indonesia, tanah kita itu sudah mulai mengalami penurunan terhadap kesuburan tanah. Nah, oleh karena betul sekali, kita itu kadang lupa dalam memperlakukan tanah. Kita selalu menuntut tanah untuk memberikan makanan terhadap tanaman sehingga tanaman bisa menghasilkan yang optimal atau maksimal terhadap kita, tapi kita lupa memberikan kewajiban kita. Dan itu kan asumsi untuk nanam kelapa hanya ditaruh tumbuh itu kan mungkin 40 tahun yang lalu. Waktu nenek moyang kita, betul. Tanah kita jadi tanaman. Zaman dulu memang tanah kita tanah subur ya Pak Wahyu ya. Ada lagunya ya Pak Wahyu ya. Tapi dan itu plus itu tahun berapa itu lagunya kan 20 tahun yang lalu. Dia menceritakan 20 tahun yang lalu. Berarti dia menceritakan 20 tahun yang lalu, sekarang udah berapa? Dari dari lagu itu Pak Wahyu. Betul sekali. Itu jadi kita sudah mulai menyadari ya bahwa tanah kita itu suburnya itu pada waktu lalu, pada waktu dahulu. Tanah kita tanah surga dulu. Tanah kita tanah surga, tongkat dan batu jadi tanaman. Bahkan di aspal pun ada tanamannya Pak Wahyu. Itu beda lagi. Ada tumbuhan pisang. Nah, ini kita buat 1 meter kali 1 meter. Fungsinya adalah satu, perbaikan baik mutu tanah sebagai perbaikan fisik ataupun kimianya. Nanti kita akan perbaiki. Nah, kenapa dibuat 1 meter? Karena nanti ruang gerak akar itu lebih cepat. Leluasa ya. Karena tanah kita kayak itu tadi Pak Wahyu udah mulai bantat ya, Pak Wahyu. Nah, kita akan perbaiki. Ketika perakaran itu sudah mulai berkembang, itu akan lebih cepat bulu akarnya berkembang, mengeluarkan bulu akar utama mengeluarkan bulu akar, akan lebih cepat tanaman menyerap unsur hara. Harapannya itu. Karena kan kalau masa tanaman yang masih kecil, masih produktif itu kan lagi
senang-senangnya makan. Kalau senang-senangnya makan, makanannya harus benar-benar terjamin. Terjamin. Iya, biar betul. Nah, itu kalau bayi misalnya kan, kalau kita kan makan dokiwak orang fungsi. Sudah fungsi ya, Pak. Nah, kalau kita bahkan sambel. Jadi kalau masih anak-anak itu kan di masa-masa pertumbuhan itu memang harus dikasih betul ya. Kalau orang mungkin protein kalau ini ya unsur harinya benar-benar harus yang bagus. Betul sekali. Awal penanaman itu menentukan 10-20 tahun ke depan, Pak Wahyu. Iya. Jadi kalau kita memperbaiki dalam setahun, tapi untuk perbaikan yang 10 tahun kan murah. Iya, betul sekali. Nah, ini nanti kita buat ya. Nanti pasti ada penasaran nih para sahabat petani ini, 1 meter yo nanti ininya tenggelam. Nah, enggak, nanti tanah itu akan dikembalikan, tapi dengan catatan dicampur dengan organik. Nah, ini organik yang sudah jadi nih, Pak Wahyu. Ini di dekat ini. Nah, ini organik yang sudah jadi nih, Pak Wahyu. Ini di dekat ini. Nah, ini organik yang sudah jadi. Jadi ini sudah luar biasa ini. Nah, ini sudah jadi. Tapi ada juga siap saji ini. Siap saji nih. Pokoknya sudah siap kita masukkan. Komposisinya sudah oke. Nah, kalau untuk yang di tanah gambut, yang tanahnya masam, tanah gambut itu sebenarnya itu subur, banyak tersedia unsur hara. Cuma tidak bisa disajikan. Nah, bagaimana untuk bisa disajikan? Nah, ini untuk para sahabat petani yang ada di tanah-tanah gambut di Kalimantan, biasanya ciri khasnya Kalimantan, Riau itu ada tanah gambut, di Jambi juga ada tanah gambut. Nah, itu nanti bisa kita kasih dolomit. Berapa dosisnya? Satu tanaman, satu lubang tanam kita membutuhkan dosis untuk di perakaran kurang lebih 2 kilo. Kemudian di atasnya dikasih lagi 1 kilo. Karena apa? Gambut itu udah subur, cuma tidak bisa dimakan. Nggak bisa keserap ya. Nggak bisa keserap. Nah, terlalu asam ya. Terlalu asam. Biar bisa diserap, ya kita kasih dolomit itu untuk menetralkan. Oke, nanti kita langsung aja, Pak Wahyu. Nah, sebelumnya sudah kita siapin nih, Pak Wahyu. Nah, ini kalau di tanah-tanah kita, kenapa tanah standar kita tidak perlu menggunakan ini dolomit. Tapi kalau nanti di tanah gambut perlu dikasih dolomit. Waktu lalu saya pernah mengatakan bahwa kelapa tidak membutuhkan pupuk kimia. Ya, memang betul. Di awal-awal kelapa itu tidak membutuhkan kimia. Yang dibutuhkan kelapa pada saat penanaman itu bagaimana akar bisa cepat beradaptasi, akar bisa cepat berkembang, sehingga nanti akar itu bisa lebih leluasa dalam penyerapan unsur hara. Waktunya biasanya 7 bulan. Bukan biasanya, kurun waktu 7 bulan baru bisa kita kasih kimia. Nah, sekarang akan kita kasih kimia, cuma tidak di akarnya, Pak Wahyu. Kita akan sebarkan di bawahnya. Ini sebagai perangsang, karena prinsip akar itu ada 2. Satu mencari makanan yang kedua mencari air. Nah, ketika di bawah itu ada makanan, dia akan lebih cepat mencengkram mencengkram akarnya lebih cepat berkembang ke bawah, sehingga nanti tanaman juga akan kokoh. Dosisnya berapa? Dosisnya untuk satu lubang tanam cukup 1 gelas ini. 1 gelas ini ya. 1 gelas aqua atau minimal 10 gram kita bisa taburkan, Pak Wahyu. Nah, ini kita mulai. Nah, caranya seperti ini. Kita taburkan dulu di bawahnya sambil berdoa mungkin ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Wahyu dong yang berdoa. Saya kurang ini. Berdoa mulai kan. Ya, berdoa mulai. Pak Wahyu mendoakan ini. Kalau saya kayaknya belum bisa ini. Cara Pak Wahyu ini katanya lidahnya masih belum tajam ini. Nah, kita campurkan seperti ini. Yang tajam dengan penanya. Waduh. Tangan maksudnya itu. Nah, kita campurkan, kita sebarkan seperti ini. Kemudian kita campurkan ini. Ya, langsung dituang saja nih, dituang situ. Nah, Mas, oke, separuh dulu, Pak Wahyu. Separuh ya. Nanti baru saja. Ini tanah dimasukin? Tanah dimasukin. Bentar sini. Ya, kita ratakan dulu. Oh, ini tadi batunya belum dibuang nih, Pak Wahyu ya. Oh, enggak apa-apa itu. Sip. Nah. Ini sama Pak Sabto dikira mau diisi pupuk semua. Oh iya ini. Makanya batunya masih di situ. Sip. Nah. Ternyata betul tanah kita tanah berbatuan yang subur.
Nah, ini jadi tidak tenggelam itu sebenarnya karena tanah tadi itu digemburkan ya. Digemburkan. Jadi maksudnya untuk lubang tanam itu sebetulnya biar yang di lubang tanam itu benar-benar tanah yang sudah siap gembur gitu ya. Betul Pak Wahyu. Jadi memang jadi bukan berarti nanti terus kelapanya ditaruh bawah terus 1 langsung meter ya habis. segini berarti Ya, habis Pak Wahyu. iya, gitu. Cuma kalau di tanah gambut kita nanamnya harus segini Pak Wahyu. Oh. Karena tanah gambut kan menyusut. Oh. Nah gitu. Nah, nanti biar akarnya nggak tenggelam ya. Nggak. Nah kita ngambang. Kita aduk seperti ini. Nah udah mulai merata. Itu kan berarti di lubang tanam tadi itu tanah benar-benar gembur ya. Nah itu maksudnya itu ya. Jadi bukan berarti nanti kelapanya ditaruh di paling bawah, tapi kita membuat tanah itu betul-betul gembur. Nah setelah ini tidak masalah menghadap kemana-mana, nggak masalah ya. Nggak masalah. Nah ini ada yang mengatakan, saya juga belum tahu itu dasar ilmunya juga saya belum tahu juga. Katanya nanam kelapa itu begini. Oh. Ada yang mengatakan seperti ini ya. Nah ini kalau seperti ini energinya, energi yang seharusnya buat tumbuh ke atas. Prinsip tanaman itu kan dia mencari sinar matahari. Betul ya. Ya kan? Iya. Dan mencari kenyamanan untuk hidup. Ya. Nah ini kalau miring kayak gini, yang energinya harusnya tinggi, dia jadi terhambat ya. Terhambat karena untuk memulihkan seperti di bawahnya. Iya. Gitu. Ya. Oke. Didoain Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini lagi. Adukan lagi. Nah, langsung di. Biar saya ini kan jenengan sudah. Oke. Mohon maaf ini saya agak ngos-ngosan, ketahuan kalau nggak pernah macul. Wah ini ya kalau begini mah benar-benar luar biasa ya. 2 tahun Pak Wahyu ya target kita. Oke, bisa kita kalau begini tanah. Insya Allah 2 tahun mah. Sini mah. Oke. Biar saya. Sampai ketinggian berapa ini tertanamnya? Sampai batang leher Pak Wahyu. Ya. Sampai terpendam. Jadi sebetulnya itu fungsi dari lubang tanam itu sebetulnya membuat tanah gembur di sekitar kelapa itu sekitar ya radius 1 meter lah ya. Iya. Harapannya jadi, biar akar itu paling tidak itu di masa-masa awal dia numbuh dengan bagus dan mudah dia untuk. Betul sekali. Nah, ya, ini kuncinya pohon kan di akar ya. Kuncinya pohon itu kalau di akarnya akar. Sudah bagus. Akar itu ibarat mulut kita ya Pak Wahyu ya. Kalau mulut kita sariawan itu dikasih spaghetti, kalau orang kota spaghetti ya. Itu enggak ada doyan. Tapi kalau dikasih tempe mendoan dengan sambal, wah itu tetap enak ya, kalau mulutnya enak ya. Nah, seperti ini ya kita nanam ya. Tadi lubang 1 meter itu tidak dimasukkan 1 meter, tapi itu sebagai sarana akar untuk bisa berkembang. Nah, terus penting itu juga dia harus di tengah-tengah berarti ya. Iya, di tengah-tengah. Biar seimbang. Akarnya biar seimbang. Nah, biasanya ada juga nih Pak Wahyu yang mengatakan nanam kelapa cukup dipendam kayak gini ya. Ini bisa lubang tanam. Wah, itu kasihan akarnya ya. Nah, ini kasihan akar. Nah, biasa kalau sahabat-sahabat petani melihat kelapa-kelapa zaman dulu, akarnya ada di atas tanah. Oh, itu ya, banyak yang melungkang itu ya. Iya, itu namanya akar tumpang. Akar tumpang itu penyebabnya zaman dulu nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, orang-orang tua kita itu menanam kelapa seperti ini. Karena dulu nggak ditanam itu, tahu-tahu tumbuh ya. Tumbuh tuh. Jadi terus orang beranggapan ditanam ya. Iya. Nah, itu yang menyebabkan akar tumpang. Akar tumpang itu di atas itu banyak banget itu ya. Dia nanam seperti ini. Kadang ada juga. Dan itu sebenarnya bahaya ya. Akar ke bawah nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Nah, itu menyebabkan juga tumbang, nggak mudah tumbang ya kalau sudah tinggi. Pertumbuhannya lambat. Nah, biasanya kan cuma seperti ini, di lubang kemudian asal aja ya gitu ya. Ditanam seperti ini. Sudah. Ini jauh ini mau ya. Padahal masa toleransi akar itu ada 1 jengkal. Ya. 1 jengkal berarti kan kurang lebih kan segini Pak Wahyu. Ya. Nah, kalau ini kita di atas,
nanti tumbuhnya ada keluar akar. Oh iya. Akar tumpang kalau kita apa ya kita sebut itu. Ini kalau secara teori memang benar. Ini jadi dia akar tuh nggak bakal mengejar ke atas karena ke bawah sudah bagus, sudah enak bagus. Ya. Aman apa yuk kita ini dulu. Ya monggo secukupnya ini finishingnya jenengan. Ya kita ratakan. Nah kalau digambut harus segini ya. Oh, harus lebih dalam kalau digambut. Kenapa? Ini cukup sekian. Ini cukup. Nah ini saya contohkan kalau kita ini kan benar-benar ya tanahnya kan lunak semua yang di dalam ukuran 1 meter kali 1 meter itu tanah gembur betul itu ya. Ini udah isinya itu udah makanan semua ini Pak Wahyu. Kalau kita tinggal ngisi minuman memang ya. Nah, itu. Jangan lupa penyiraman. Ini kan pupuk itu kan sebagai makanan. Tanaman itu kan seperti kita juga ya Pak Wahyu ya. Kita makan kalau nggak minum juga akan seret. Sama dengan tanaman. Tanaman juga dikasih unsur hara yang cukup. Tapi tanpa dikasih minum itu juga akan tidak ini. Nah, tidak akan berkembang dengan baik. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh ya kalau digambut kenapa harus dalam? Karena gambut itu kan tanahnya kan labil. Ya, bisa ambles sehingga tanaman akan nanti muncul ya. Betul. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Kalau di kita di Jawa ini kan tidak terlalu asam. Ini kalau digambut tadi kita kasih 2 kilo di bawah itu. Di atasnya masih dikasih lagi. Di atasnya masih dikasih lagi. Nah, seperti ini. Ini kalau digambut harus disiram pakai dolomit 1 kilo. Jadi dalam satu tanaman dengan lubang tanam 1 meter kali 1 meter membutuhkan 3 kilo pupuk dolomit. Ini pernah nggak Mas? Kalau segini itu nanti ada hama tanamannya Mbak? Hama di awal-awal apa kalau misalnya di daerah yang banyak monyet misalnya kalau monyet biasanya kalau di Sumatera ya nggak di Sumatera, di Jawa juga ada. Kemarin di Desa Sawangan Kecamatan Alian itu juga dimakan. Biasanya monyet itu dia akan merusak mengambil ilunya ini. Daun muda ini kan putih ya, di dalamnya itu putih, manis ya, itu manis dan gurih. Oh iya, konon kata monyetnya. Tapi saya belum pernah tanya. Tapi memang merusak ya. Tapi itu kan kalau di kelapa yang tua pun itu kan ada itu ya, memang yang apa namanya itu? Darah itu ya. Ya, itu yang manis. Sebelum jadi janur itu ya, kan manis. Mudanya itu kan memang manis ya. Nah, itu yang diambil semuanya itu. Nah, untuk pengendaliannya bagaimana? Kalau untuk monyet itu memang agak susah. Perlu hati-hati sekali. Monyet itu sifatnya seperti manusia, pendendam dia. Kalau kita terlalu keras dalam pengendalian juga nanti juga berefek amuk dia ya. Amuk. Nah, sehingga perlu kita waspadai dengan kita menanam serai di sekelilingnya atau di sela-selanya. Kemudian kita juga siapkan tanaman kayak seperti ini. Misalkan ini kelapa semua Pak Wahyu, ternyata di sini endemik kelapa, kita harus siapkan tanaman buah-buahan sebagai pengalian untuk menyerang ini. Ya. Oke. Itu bisa. Cukup Pak Wahyu? Siap ya. Bagus. Ini udah. Bagus ya. Mudah-mudahan. Belum didoain Pak Wahyu. Harus doain ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Amin. Tumbuh dengan baik ya Allah. Amin. Dan tumbuh dengan baik ya Allah. Amin. 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 Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wah, ini tapi luar biasa ya. Kelihatan ini dari awal saja sudah kelihatan ini kan tanah gembur betul. Tanah gembur dan kelihatannya marem gitu ya Pak ya. Iya. Oke, cukup sekian dari kita. Apabila ada banyak salah-salahnya kita mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para petani yang ada di seluruh Nusantara. Cukup nanti sekian. Nanti di review untuk setiap 2 bulan. Siap, nanti akan kita review, akan kita kasih perkembangan. Tapi yang jelas kita berharap 2,5 tahun ini berbuah. Saya nggak berani menjamin 2 tahun karena di sini saya tidak selalu stay ya. Bonus kalau 2 tahun nanti bonus. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelapa, jayalah petani kelapa Indonesia.